Di sana ada 2, di sini ada 2, di timur ada 2, kurang lebih ada 6 di sini. Kebo bule. Bule itu jadi ada coklat, ada putihnya teman-teman. Ini. Nah, semoga revitalisasi cepat jadi, bisa ditempatkan lebih layak ya nanti. Sukanya berkubang, jadi kalau panas masuk ke itu apa namanya tempat, nah di situ tuh. Membicarakan kota Solo, pasti tak pernah luput dari Keraton Surakarta. Keraton Surakarta merupakan sebuah warisan budaya Jawa berupa fisik bangunan keraton, benda artefak, seni budaya dan adat tata cara keraton. Keraton Surakarta Hadiningrat atau yang biasa disebut sebagai Keraton Kasunanan Surakarta merupakan istana resmi Kasunanan Surakarta yang terletak di kota Solo, Jawa Tengah. Keraton Kasunanan Surakarta memiliki budaya yang kental dan tradisi yang kuat dan masih terjaga hingga sekarang ini. Keraton yang didirikan oleh Pakubuwono II pada tahun 1745 masih bersaudara dengan Keraton Kasultanan yang ada di Yogyakarta. Bahkan bangunan dan budayanya pun juga hampir-hampir mirip. Keduanya sama-sama memiliki 2 buah alun-alun yang berada di dekat istana keraton. Alun-alun tersebut juga mempunyai nama yang sama, yaitu Alun-Alun Lor dan Alun-Alun Kidul. Teman-teman, kita sekarang berada di dalam Benteng Baluwarti di sebelah utara Alun-Alun Kidul. Alun-Alun Kidul dijadikan sebagai pintu masuk ke keraton melalui pintu sebelah selatan. Pada alun-alun terdapat benteng yang mengelilinginya yang disebut sebagai Gapuro Gading. Sama halnya dengan alun-alun lor, di alun-alun kidul juga terdapat 2 buah pohon beringin kembar yang terletak tepat di tengah-tengah alun-alun. Selain itu, di alun-alun juga terdapat tempat untuk merawat kebo bule yang diberi nama Kiai Slamet yang biasa dikirap pada acara Grebeg 1 Suro. Kemudian di alun-alun terdapat 2 buah kereta yang diletakkan di sebelah kanan dan kiri pintu sebelum masuk ke area keraton. Teman-teman, ini adalah gerbang keluar dari Benteng Baluwarti. Gerbangnya masih asli dan masih ada pintunya. Sedari zaman dahulu, pintu ini sudah berusia berabad ya teman-teman. Ini adalah Benteng Baluwarti yang tingginya kurang lebih sama dengan tinggi Benteng Baluwarti Yogyakarta. Cuman tebalnya berbeda ya teman-teman, lebih tebal Benteng Baluwarti di Yogyakarta. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Hobi Dolan teman-teman. Kita sekarang ada di alun-alun selatan Keraton Solo ya, Keraton Surakarta Hadiningrat. Ini kita berada di alun-alun selatan. Saat ini sedang dilakukan revitalisasi. Jadi di sini juga dikebut ya pembangunannya. Ya bersolek lah. Nanti bisa bersaing dengan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Seperti ini. Jadi dilapis dengan pasir teman-teman, atasnya itu pasir pantai selatan. Dan ini lebih bagus ya, apa namanya, diberi trotoar muter gitu, bagus banget ini. Tengahnya ada akses jalan ke tengah. Nanti kalau udah jadi bisa untuk rekreasi jalan-jalan, bagus banget. Jadi Keraton Solo juga bersolek terus, apa namanya itu, memperbaiki diri ya.
Cuman PR-nya juga banyak teman-teman. Jadi ini kan baru proyek di alun-alun utara dan alun-alun selatan. Wah, lumayan butuh waktu dan biaya yang banyak. Beteng-betengnya juga belum tersentuh untuk direvitalisasi. Nah, ini kereta wisata dari Pakubuwono 10 teman-teman, yang di depan ini. Jadi Pakubuwono dulu itu punya kereta jenazah sendiri. Ini kereta wisata sendiri. Wah, luar biasa toh. Kereta jenazah itu dipakai untuk memakamkan sultan, untuk membawa jenazah dari Solo ke Jogja. Dari Jogja turun di stasiun, kemudian ke pemakaman Imogiri ya, Pajimatan Imogiri. Dengan kereta kencana gitu. Jadi trotoarnya lebar banget teman-teman, ini ada sekitar 8 meter ya lebarnya. Nah, nanti diberi tiang-tiang ini ke atas, kemudian diberi lampu, ornamen-ornamen yang lain. Cuman ini pengerasannya sepertinya agak beda dengan Jogja teman-teman, secara teknis ya. Kalau di Jogja itu dia diambil tanahnya sekitar kedalaman 1 atau 2 meter, lalu ditimbun dengan pasir pantai. Kalau di Solo, setahu saya itu tidak seperti itu. Jadi lapisan yang lama itu dilapis dengan plastik atasnya, lalu ditimbun dengan sirtu seperti ini. Jadi memang secara teknis berbeda. Saya nggak tahu persis ya tujuan perbedaan secara teknis itu. Nah, ini gerbong wisata Pakubuwono 10 teman-teman. Ini satu gerbong khusus ya. Dulu khusus untuk Sunan berrekreasi. Ini masih kereta zaman dulu. Tertera tulisan ILW4. ILW4. Cuman seharusnya ini dibuat lebih teman-teman, lebih terkondisikan gitu lah, yang bersih gitu ya, dan ditempatkan ya di tempat yang lebih baik gitu. Nah, nanti ke depan kemungkinan bisa kondisikan lebih baik. Sayang banget kalau cuman ditempatkan seperti ini, kena air dan panas nanti cepat rusak. Nah, ini kalau jadi nanti teman-teman, kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Jadi alun-alun kanan kiri ada lampu, kemudian ada pohon-pohon kecil, trotoar di tengahnya dan mengelilingi ya daripada alun-alun. Ya lumayan bagus ya, bagus lah, bukan lumayan lagi, bagus gitu. Nah, ini untuk kandang kerbonya, jadi kebo putih. Nah, nanti kita lihat di situ ada kerbau putih yang disakralkan dari orang-orang Solo. Nah, ini kalau ke sana itu ke arah selatan ya teman-teman, itu Plengkung Gading. Ke sini ke utara ada Ringin. Nah, di sebelah sini, sebelah kiri kalau dari luar itu ada gerbong kereta api yang khusus mengangkut jenazah Sunan Solo ya. Dulu apabila mangkat itu dinaikkan ini. Maksudnya ini membawa jenazah Sunan dari Pakubuwono itu dari Solo ke Jogja. Dari Jogja nanti turun di stasiun, kemudian dibawa dengan kereta kencana ke Pajimatan Imogiri. Ini kereta jenazahnya. Ini ada tertera keterangannya ya teman-teman. Jadi kereta jenazah peninggalan ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan ingkang minulya saha wicaksono senopati ing Alaga Ngabdurrahman Sayyidin. Maksudnya Ngabdurrahman itu Abdurrahman Sayyidin Panatagomo Pakubuwono kaping 10. Nah, ini jadi
PB10 itu luar biasa. Jadi semua yang merenovasi bangunan hingga saat ini masih tertinggal ini Pakubuwono 10 teman-teman. Jadi terkenal masyhur itu Sultan Sugih. Jadi sultan yang sangat kaya. Karena saat itu terjadi proyek balas budi ya dari pemerintah Hindia Belanda, karena dulu setelah perang Pangeran Diponegoro itu Belanda krisis, jadi bangkrut gitu. Kemudian mengeluarkan kebijakan tanah paksa. Tanah paksa itu dia untungnya berlipat-lipat setelah terjadi kebijakan tanam paksa itu. Dan setelah tanam paksa itu masyarakat Belanda itu menekan pemerintah untuk melaksanakan yaitu kebijakan balas budi itu. Ya, balas budi itu jadi semua diberikan pendidikan, walaupun hanya para pejabat-pejabat ya. Kesehatan, pendidikan, dan ini banyak pabrik-pabrik gula dibangun di Solo dan Jogja. Nah, ini Pakubuwono 10 ini pinter banget saat itu mengambil momentum ya, waktu yang tepat itu untuk berbisnis. Bisnisnya lancar dan qadarullah ya sukses. Jadi sugih banget itu. Kalau sekarang itu bukan hanya miliarder atau triliuner, jadi luar biasa pokoknya. Raja yang kaya raya. Ini keretanya teman-teman, kereta jenazah ini. Tapi sekarang sudah tidak dipakai lagi, jadi dimuseumkan. Ini ya puluhan tahun ini. Belum ada 1 abad ya. Atau sudah ada ya ini. Tertera PB 10. Nah, PB 10. Nah, ini Kebo Bule yang disakralkan oleh masyarakat tertentu dari Keraton Surakarta teman-teman. Ini di sini ada 2, ada beberapa, di sana juga ada. Jadi ini di dalam keraton di alun-alun selatan. Nah, nanti setelah revitalisasi tempat ini ya, kandangnya itu lebih bagus. Kalau sekarang ini ya seadanya seperti ini, jadi terlihat jorok, kumuh teman-teman. Di sana ada 2, di sini ada 2, di timur ada 2, kurang lebih ada 6 di sini. Kebo Bule. Bule itu jadi ada coklat, ada putihnya teman-teman. Ini. Nah, semoga revitalisasi cepat jadi, bisa ditempatkan lebih layak ya nanti. Sukanya berkubang, jadi kalau panas masuk ke itu tempat. Nah, di situ tuh. Nah, benteng di sini teman-teman, ini benteng dalam ya. Benteng di Solo itu agak beda dengan benteng yang Baluwarti Jogja. Kalau benteng Baluwarti Jogja itu tebal dia, tebalnya sekitar 4 meter ya. Tingginya kurang lebih sama seperti ini. Tebal, jadi bisa dilewati berkuda, jalan gitu di atas itu, mobil juga bisa. Kalau di sini enggak, dia tinggi saja, tebalnya kurang lebih 1 meter enggak ada. Ini tebalnya bentengnya. Tapi masih utuh juga. Tuh. Jadi pagarnya tinggi-tinggi. Pagarnya seperti ini. Juga pintunya juga masih baik. Kalau di Jogja itu pintunya saja itu hampir tidak ada, di Plengkung itu sudah enggak ada. Kalau di sini masih banyak. Sebenarnya masih utuh di Keraton Solo ya teman-teman, untuk pintu dan beteng-betengnya itu masih di atasnya itu juga masih sirip gitu. Tinggal ini revitalisasi dan dikembalikan seperti semula. Ini udah bagus banget nanti. Entah mengapa di Solo ini banyak banget meriamnya ya teman-teman. Ini ada 2 ini. 1 di ujung sana, 2 di bagian utara, di alun-alun utara itu banyak banget itu meriam-meriam itu yang dijadikan pajangan seperti ini. Kalau di Jogja itu hampir nggak ada teman-teman meriam-meriamnya. Mungkin pusaka warisan dari Mataram terdahulu itu banyak kan memang di Keraton Solo, Keraton Surakarta.
Sampai di sini vlog kali ini teman-teman. Apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share ke media lain. Biar pada tahu ya, di Solo ini juga bersolek, dikebut dari utara dan selatan. Utara alun-alun utara, selatan itu alun-alun selatan. Semoga cepat selesai dan view-nya bagus, bisa dikunjungi banyak wisatawan. Jangan lupa untuk selalu merevitalisasi bagian yang lain dan terus melaksanakan revitalisasi agar bisa kembali seperti dulu lagi. Tempatnya bagus, megah, dan bisa menjadi acuan berbagai macam hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.